Banyak orang yang agak mengesalkan kenapa bisa pertempuran sepanas ini, seseru ini kok nggak ada yang mati. Seru banget, penuh banget, padat banget pertempuran. Jadi memang yang suka dengan actionnya Bleach pasti bakal terpuaskan. Oke, karena saya Nesan, sama teman-teman Speak. Jadi berapa hari lalu per video ini aku tayangkan, kita sudah dapat trailer untuk Thousand Year Blood War. Udah pada nonton? Nah, karena itu arc perang baru aja ditayangkan trailernya, mungkin ini saat yang tepat buat kita bahas, buat kita bedah arc perang lainnya dari seri Bleach yang sangat terkenal, fansnya jelas tahu betul, ingat betul, itu adalah arc pertempuran Karakura. Ini aku bagi sesuai pembagian menurut fans, menurut wiki fandom. Mulai dari pertama kali Arrancar muncul di langit kota Karakura palsu, Kapten-Kapten Gotei 13 pada pergi ke sana siap-siap bertempur, sampai akhirnya Aizen dapat Hogyoku, dia nyebrang ke dunia manusia yang asli, dan akhirnya dihentikan sama si Ichigo. Semua yang terjadi dari kota Karakura palsu sampai asli itulah yang akan kita bahas di konten kali ini. Dan ini pribadi sih ya, buatku pribadi sejujurnya adalah arc favoritku di Bleach dari yang sudah dianimasikan. Tapi itu kan buatku pribadi. Mungkin ada orang di luar sana, mungkin termasuk kamu, adalah orang yang tidak suka, bahkan membenci banget ini arc. Karena dibanding arc-arc lainnya, ini yang paling menarik. Kenapa menarik? Nanti akan aku bahas deh ya. Sekaligus langsung kita bedah apa kelebihan, apa kekurangannya. Mari langsung kita bahas aja, silahkan di like, share, subscribe. Kalau mungkin bahasan kali ini, jangan lupa follow Instagram Sound Speak. Sebagai sobat cinta anime, sebagai sama otaku penikmat Bleach, mari kita saling berbagi pendapat. Tapi ingat, jangan sampai saling berdebat. Cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Kenapa aku bilang ini arc tuh menarik? Karena gini, kalau misal arc Soul Society, itu mayoritas fans, mayoritas penonton Bleach pada bilang ini adalah arc favorit mereka. Memang mereka sepakat kalau ini sebagus itu. Jadi responnya sepositif itu. Sementara arc Fullbring, itu banyak fans, mayoritas penonton Bleach pada sepakat kalau itu adalah arc yang buruk. Banyak orang yang nggak suka, responnya negatif. Jadi kalau ini kayak udah jelas gitu loh. Yang satu positif banget, yang satu negatif banget. Tapi arc Karakura tahun ini, pertempuran Karakura, ini di tengah-tengahnya. Kayak bener-bener terbagi jadi dua kubu. Orang yang suka banget ada, orang yang muak banget ya ada. Orang yang bilang ini favoritnya banyak, orang yang bilang ini paling nggak disukain juga banyak. Kenapa banyak yang nggak suka? Mari kita mulai seperti biasa dengan kekurangan. Dan di video kali ini agak menarik karena nanti akan ada satu kelebihan plus kekurangan yang bersamaan. Kita mulai dulu dari kekurangan, oke? Ada 3 aku temukan setelah aku melalang buana lagi-lagi. Seperti biasa aku ingatkan, ini bukan pendapatku seorang. Ada pendapatku sendiri, iya, pendapat orang-orang aku kumpulkan. Kelemahan yang pertama adalah plot armor untuk para Shinigami. Kita bisa bayangkan power scalingnya, betapa mengerikannya para Espada. Mereka kayak ada di puncak rantai makanannya para Hollow, para Arrancar. Mereka jelas tidak selemah itu. Ditambah ada Aizen, ada Gin, ada Tausen. Dari pihak Arrancar, dari pihaknya Aizen, ini kekuatannya jelas nggak kaleng-kaleng. Dan memang dalam pertempurannya, banyak pertarungan yang menyusahkan, banyak yang terluka juga Shinigami. Ada juga yang hampir sekarat, tapi nggak ada yang mati. Banyak orang yang agak mengesalkan kenapa bisa pertempuran sepanas ini, seseru ini kok nggak ada yang mati. Padahal kalau kalian ingat yang momen di saat Aizen ngebantai para Shinigami itu ya, itu badan udah copot kemana-mana, darah udah keluar kemana-mana, Reiatsu udah menguap semua. Tapi kok bisa-bisanya nggak ada yang mati di akhirnya. Itu kelemahan pertama menurut orang-orang. Kelemahan yang kedua adalah perkara pacingnya. Di animenya makin berantakan. Dari manganya tuh banyak orang yang sudah agak kesel. Karena ini kubu orang yang nggak suka nih ya. Mereka tuh kan mau langsung to the point. Mereka mau lihat para Espada tarung. Mereka mau lihat Aizen bertarung. Mereka pengen lihat nih para Shinigami yang sudah dendam habis-habisan sama Aizen membalaskan kekesalan kemarahan mereka yang sudah mereka pendam cukup lama. Harus terpotong dulu, terjeda dulu, harus nunggu cukup lama. Karena satu, ada pertempuran para Fraction dulu. Ini mungkin agak kasar bilangnya, cuman kayak kroco-kroco Arrancar bertempur dulu lawan kroco-kroco Shinigami. Meskipun yang dari pihak Shinigami juga bukan kroco sih ya, mereka juga punya pangkat sebenarnya. Cuman banyak orang yang gak kesel. Mereka pengen lihat ayo to the point aja gitu loh. Langsung kita pengen lihat Aizen, kita pengen lihat Gin, kita pengen lihat Tausen. Nggak usah pertempuran bertele-tele kesana kemari dan bahkan dirasa terlalu dragging. Beberapa pertempuran dirasa terlalu lama banget. Supaya kasih satu karakter ini ada momen, ada development, dibikin lama banget, gak kelar-kelar, dan akhirnya orang harus nunggu lama. Itu pacing pertama. Pacing kedua, jelas dari manga ke animenya, Pierrot dulu masih belum bertobat gitu ya. Kalau anime udah mepet sama manga, gak dikasih jeda, gak dikasih berhenti. Ditabrak terus, kalau terlalu mepet, filler dimasukkan.
Itu juga banyak orang yang kesel, akhirnya ceritanya tuh kayak kepotong-potong, nggak jelas gitu loh. Apalagi mungkin buat orang yang nggak begitu aware urutan episodenya. Satu episode lagi bertarung habis-habisan, tiba-tiba episode selanjutnya Shinigami bikin film. Episode selanjutnya Hitsugaya mainan sepak bola. Kelemahan yang ketiga adalah banyak momen yang dipaksa. Di Tekubo Sensei itu dirasa supaya ceritanya jadi demikian, maka diberikan plot-plot yang sebenarnya tuh nggak masuk di akal demi keseruan dan kelancaran cerita. Misal aku pakai contoh, ini yang banyak orang tuh paling komplain. Ini satu contoh paling gede aja ya. Arc ini adalah pertempuran besar-besaran. Ini pertempuran puncak yang menentukan nasib dunia bakal seperti apa nantinya. Harusnya kalau mereka ada di satu arena, ya udah dong, mereka all out battle dong. Mereka tarung aja mati-matian sampai siapa yang menang. Tapi apa yang terjadi di arc itu? Supaya ceritanya tuh panas, supaya pertempuran puncaknya di akhir-akhir, di awal dikasih pertempuran yang ringan-ringan dulu. Fraction dulu, lawan Shinigami yang bukan kapten. Terus, habis itu Espadanya maju, kaptennya ikut maju. Habis itu Pamungkas, baru trio. Aizen, Gintosen maju, baru Genryusai, Vizard datang, maju juga. Entar semua kalah, tersisa si Aizen, Ichigo-nya maju. Supaya hal-hal kayak gini terjadi. Konsep perang yang langsung pecah tuh kan nggak terjadi. Masa iya Aizen, Gin, sama Tosen diem-diem aja waktu dikurung penjara apinya Ryujin Jaka? Masa iya para espada, para kapten cuma nonton doang ketika anak buah mereka lagi bertarung? Ini kan bukan turnamen yang kalau ikut campur pertandingan orang didiskualifikasi. Maksudnya ini tuh bukan pertempuran biasa, ini tuh perang gitu loh. Banyak orang yang mengesalkan itu. Ini tuh perang. Kecuali kalau kayak Arc Soul Society atau Arc Thousand Year Blood War. Aku ambil dari yang sama-sama Bleach nih ya. Kalau kalian sudah nonton, kalian sudah ngikutin itu Arc. Dua Arc itu pertempurannya kan di beda-beda tempat gitu ya. Di satu tempat ada pertempuran si ini lawan si ini. Di tempat lain ada pertempuran si ini lawan si ini. Tempatnya tuh beda, jauh. Nah di arc ini tuh kan enggak, mereka satu arena, mereka di satu langit yang sama. Masa iya nggak langsung berhadapan satu sama lain? Nggak ada niatan langsung saling membunuh, nggak ada niatan langsung supaya menang, tapi pakai strategi-strategi dulu yang sifatnya mengulur waktu, yang dirasa orang-orang niatannya tuh memaksa ketegangan, keseruan cerita terjadi. Itu 3 kelemahan dari arc ini yang Marcella ketemukan. Entah apakah kalian setuju atau enggak, silahkan taruh aja dalam komentar. Mari kita bergeser masuk sekarang ke kelebihan dan kekurangan. Ini pertama kali nih, aku setelah berapa kali bikin bedah-bedahan arc nih ya. Ini pertama kali aku menemukan satu aspek dinilai kelebihan sekaligus kekurangan. Itu adalah Aizen. Yap, Aizen Sosuke. Kelebihannya jelas lah. Kita semua ingat betul fakta bahwa bisa dibilang ini orang adalah penulisnya Bleach. Dialah yang merancang kehidupan Ichigo. Dia yang menggunakan semua rencananya dia satu demi satu. Semua pion, semua bidak disiapkan sama dia. Sampai akhirnya Ichigo datang ke hadapan dia dengan kekuatan Shinigami. Semua sudah direncanakan sama dia. Kita udah lihat dari berpuluh-puluh tahun lamanya, semua sudah dia siapkan pelan-pelan. Dia mengincar posisi kapten, dia menggulingkan semuanya, dia nyiapin eksperimen untuk Hollow, dia berkhianat, semua udah disiapin sama dia. Itu satu kelebihan. Kelebihan yang kedua, ketika dia dengan mudah, dengan sederhana ngepecundangin semua musuh-musuhnya dia. Musuh-musuhnya dia ini bukan level Krojo, maksudnya ini semua kapten-kapten, beberapa mantan kapten bahkan, ditambah di boost kekuatan dari Hollow, para Vizard. Semua orang-orang berpengaruh, semua orang-orang kuat ini nggak ada artinya di hadapan dia. Yes, itu kelebihan yang kedua juga. Kelebihan yang ketiga tentu kepribadiannya dia, yang sangat tenang, sangat tangguh sampai akhirnya dia kalah di terakhir gitu sama Ichigo. Tapi as a character, as a villain karakter, Aizen ini udah bagus banget, nggak perlu diragukan lagi. Tetapi ada 2 permasalahan menurut orang-orang yang bikin justru dia ada cacatnya di arc kali ini. Yang pertama adalah soal pembantaian tadi yang aku bahas, ketika dia ngepecundangin semua Shinigami, termasuk Genryusai sendiri. Di situ banyak orang yang kurang puas, karena masa iya sih gitu, maksudnya mereka ini kapten loh. Genryusai ini kapten pemimpin loh, jenderal loh. Divisi 1 loh, disebut-sebut sebagai Shinigami terkuat. Masa iya kalahnya segampang itu? Dipecundanginnya segitunya. Yang lagi-lagi berkaitan sama kelemahan yang ketiga tadi aku bahas. Semuanya ini tadi, itu kayak dipaksakan. Momen-momen mereka semua kalah dipaksakan supaya Ichigo datang dan Ichigo berjaya. Ichigo datang dan jadi penyelamat. Percuma semua title, semua power scaling, semua bangkai apapun, semua jurus yang udah dikasih, ujung-ujungnya nggak berguna ketika di hadapan Aizen. Karena dikalahkan secepat dan semudah itu. Digoblok-goblokin malah sama Aizen. Kelemahan yang kedua adalah transformasinya dia. Aku lupa dia transformasi berapa kali, 3 atau 4 kali kali ya. Nah itu juga banyak orang yang agak nggak seret.
Karena ini Bleach apa Dragon Ball? Iya, aku tahu jelas Tite Kubo Sensei terinspirasi tentu dari Dragon Ball. Cuman Bleach itu kan bukan seri yang seperti itu. Bleach sudah dibangun selama beberapa tahun waktu itu ya. Serinya berjalan waktu lagi ongoing, manganya jalan, animenya jalan. Kalau ada power up, kalau ada perubahan itu mungkin ya cuma 1 kali, mentok-mentok 2 kali lah. Shinigami punya Bankai, Quincy punya Fall Standing, Arrancar punya Resurrection, kayak gitu kan. 1 kali aja. Nah ini kenapa si Aizen yang padahal secara penggambaran karakternya udah bagus banget, brilian banget, harus agak dirusak dengan dia berubah-ubah wujud, berubah-ubah form. Meskipun tentu itu semua proses fusion dia, proses penggabungan dia dengan Hogyoku, tapi lagi-lagi sama, kayak kelemahan ketiga tadi, itu semua kayak dipaksakan. Dengan tujuan supaya kelihatan berproses, berevolusi bersama dengan Hogyoku, Aizen dibikin jadi punya lapisan power up yang mana sangat tidak Bleach sekali menurut orang-orang sih kayak gitu. Itu kelebihan plus kekurangan. Maka mari sekarang kita masuk ke kelebihan totalnya. Ini pure semua kelebihan-kelebihan yang aku dapatkan menurutku pribadi, menurut orang-orang. Ada 3. Yang pertama, tentu ini yang bikin aku suka sih adalah actionnya. Action dan resurrection. Kalau Bankai rasanya nggak begitu banyak Bankai baru yang kita lihat sih ya. Mungkin cuma si Soifon doang deh kalau nggak salah ingat. Dan ada beberapa pelepasan Shikai, Shinigami lainnya. Tapi yang menarik banget adalah resurrection para Espada gitu ya. Para petarung-petarung topnya Aizen ini ketika mereka melepaskan wujud mereka, tentu orang penasaran wujudnya kayak gimana, perubahannya seperti apa, kekuatannya kayak gimana. Dan tentu setelah kita melihat setiap anggota Arrancar, setiap Espada merilis kekuatan mereka secara penuh, pertempuran jadi makin sengit, jadi makin seru banget. Banyak dinamika naik turunnya, para Shinigami dan Vizard harus mati-matian untuk mencari kelemahan dan bisa mengalahkan musuh mereka. Seru banget, penuh banget, padat banget pertempuran. Jadi memang yang suka dengan actionnya Bleach pasti bakal terpuaskan. Dan aku ada di pihak itu. Kelebihan yang kedua adalah Ichimaru-kin. Yap, Ichimaru-kin. Ini orang memberikan dampak yang luar biasa gede menurutku. Kayak merubah cerita secara keseluruhan. Salah satu orang paling misterius dalam sepanjang sejarah Bleach gitulah ya. Orang yang cuman matanya merem, senyum-senyum. Dari zaman dia dulu masih jadi kapten divisi 3. Ini orang memang mengundang tanda tanya. Akhirnya dia berkhianat, dia ikut si Aizen, seakan-akan jadi tangan kanannya si Aizen. Padahal dia sebenarnya kayak Itachi. Orang berhati mulia, orang yang punya tujuan baik, dan rela untuk mengotori tangannya sendiri, merusak nama baiknya sendiri, demi menghentikan si Aizen. Ketika semua ditwist gitu aja gitu ya, Shigin tiba-tiba ngerilis bangkainya dia menyerang balik si Aizen, dikasih tahu soal backstory-nya dia, hubungan di masa lalunya dia dengan si Rangiku, itu semua dalam banget. Karena kayak yang aku bilang, mengubah cerita gitu loh. Semua hal yang terjadi di arc pertempuran Karakura ini bisa dibilang predictable semuanya. Semua berjalan sesuai yang kita bayangkan, sesuai yang kita inginkan gitu ya. Pertempurannya kenceng, ada kejutan di sana sini, tapi kejutan yang nggak kita duga berasal dari si Ichimaru-kin. Dan aku yakin sih semua orang rasanya inget banget dengan momen redemption-nya dia tuh, momen penebusannya dia. Yang meskipun ya gagal akhirnya. Kelebihan yang ketiga adalah momen memorable. Banyak banget momen memorable-nya bertabur di sana sini. Setiap pertempuran bahkan rasaku itu punya ciri khasnya masing-masing, punya momen-momen memorable-nya masing-masing. Setiap individu gitu ya, mau si Arrancar-nya, mau si Espada, mau si Shinigami, para kapten, siapapun itu, Vizard, siapapun itu. Tapi mungkin yang bisa aku garis bawahi, yang paling menonjol adalah satu tentu Ichigo yang merilis Mugetsu-nya dia, meraih mode Dangai Final Getsuga Tensho, akhirnya bisa mengalahkan si monster yang sangat jenius, orang yang sangat brilian, kekuatannya udah setara dengan dewa, bisa dikalahkan akhirnya dengan Ichigo. Meskipun rasanya nggak ada penjelasan yang detail sih ya, Mugetsu itu apa, kenapa bisa ngalahin si Aizen. Tapi anyway, itu jelas momen yang luar biasa. Semua orang jelas inget betul momen itu. Momen-momen kedua, kayak tadi aku bilang, si Gin yang selama ini kita tidak percayai, orang yang kita sangka ini orang emang jahat, emang brengsek bareng si Aizen, ternyata dalamnya tuh baik. Ternyata niatan aslinya bukan orang brengsek, tapi dia sudi menodai tangannya, merusak nama baik reputasinya dia untuk menghentikan si Aizen. Momen-momen ketiga udah aku mention tadi, ilusi Kyokasui Getsunya Aizen. Momen pembantaian habis-habisan. Semua Shinigami, semua Vizard yang tersisa itu ditipu, digoblok-goblokin habis-habisan sama dia. Yang satu dibelah, yang satu ditusuk segala macem. Anak buahnya sendiri pun ditusuk. Itu satu momen yang aku yakin semua orang bakal nge-capture di kepala. Bakal bisa merecall scene itu, momen itu ketika kita bicara soal Aizen Sasuke.
Momen memorable lainnya, misal kayak si Ishin, bapaknya Ichigo yang akhirnya terang-terangan menunjukkan kalau iya, dia juga adalah Shinigami. Ichigo yang selama ini nggak ngerti, nggak tahu apa-apa, di depan matanya dia, justru bapaknya dia yang selama ini menyebalkan dan tolol di mata dia, datang menyelamatkan dia, dan bahkan membantu latihannya dia. Itu satu momen yang aku yakin, maksudnya kan banyak orang pasti pengen melihat momen ini, di mana si ayah dan si anak bisa bertemu, bisa bercengkrama dalam mode Shinigami, dalam wujud Shinigami. Dan tentu ada banyak lagi momen memorable lainnya, silakan taruh aja di kolom komentar, nanti nggak cukup, ini aku yakin video udah cukup panjang. Makin panjang lagi kalau aku terusin momen-momen lainnya. Aku pribadi sih, momen-momennya Hitsugaya gitu dengan cuma bankainya dia, karena karakter favoritku, Hitsugaya Toshiro. Tapi anyway, itu aja untuk konten kali ini, bedah-bedahan kali ini. Kelebihannya nggak begitu banyak gitu rasaku ya, karena emang arc kali ini tuh bertumpu banget menurutku sih ya, menurutku dan menurut banyak orang, ini arc tuh yang bertumpunya di actionnya. Ketika pertempuran pecah perang habis-habisannya itu yang memang dinantikan, disukain banyak orang. Tapi sayang, nggak bisa dimungkiri banyak juga orang yang nggak menikmati pertempuran di arc ini. Gimana dengan kalian? Apa pendapatnya? Apa kelebihan? Apa kekurangan? Inikah arc favoritmu? Atau arc yang paling nggak kamu sukai? Mari kita diskusi hangat aja sama-sama. Itu aja untuk kali ini, silahkan lihat videonya. Kalau mungkin bahasan kali ini, jangan lupa komentar, share, dan terakhir, jangan lupa follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat kalian nikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak, karena anime dan manga yang aku suka dan yang kalian suka. So, see you guys in the next video. Itadasai minasan.